Ya. Nah, sebelum mulai mohon yang mengikuti kemudian berarti mikrofonnya bisa dinonaktifkan dulu, tidak terdengar suaranya ya. Terima kasih. Baik, untuk kontrak di dalam perkuliahan ini sudah disampaikan di awal bahwa ada 16 kali pertemuan dengan catatan 14 kali tatap muka dan 2 kali untuk ujian. Nah, 14 kali tatap muka ini pun juga nanti fleksibel, apakah tetap dengan perkuliahan seperti ini atau jika memang ada hal-hal yang urgensi, saya tetap akan memberikan perkuliahan ini tetapi secara tidak langsung, dalam arti saya mengirimkan video dulu. Jadi sama saja sebetulnya hanya memang prosesnya atau hal-hal yang berkaitan dengan penugasan. Tetapi pada intinya nanti akan disesuaikan dengan RPS. Nah, yang perlu Anda ketahui bahwa di dalam pembelajaran ya. Nah, di dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang dikhususkan untuk mahasiswa non bahasa, saya katakan non bahasa dan non jurusan bahasa Indonesia, tentunya bukan kami meremehkan ya, tentunya untuk kemampuan berbahasa Indonesia khususnya tulis itu memang perlu diberikan. Karena apa? Jarang adanya proses latihan. Ini yang menyebabkan mengapa bahasa Indonesia itu juga perlu disampaikan selain bahasa Indonesia itu sebagai bahasa negara. Maka di dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk mahasiswa non jurusan bahasa, ada capaian pembelajaran. Mengapa Anda itu belajar bahasa Indonesia? Apa sih yang perlu dicapai? Nah, Anda tidak akan menempuh belajar selama seperti kami, 4 tahun. Ya. Anda tidak akan sampai belajar spesifik ke sastra misalnya. Tetapi ada hal-hal yang memang harus dijelaskan secara rinci karena sebagai penguatan Anda khususnya untuk menulis karya ilmiah. Nah, sebentar ya, mohon maaf ya. Iya Pak, pripun Pak? Iya, yang Ilja, yang kemarin. Iya, yang saya tulis 3.700.000 itu. Iya, nggih. Iya. Iya, nanti kalau bisa sudah itu luar negeri semua itu? Iya, luar negeri semua. Iya, nggih Pak. Boten. Iya, nanti nggih. Pukul 10 ya, Pak? Siap. Oke, ya. Suan Pak Indi nggih. Ya, saya lanjutkan. Jadi di dalam capaian pembelajaran lulusan itu kalian diharapkan mampu menulis karya ilmiah. Nah, karya ilmiah itu tentunya bukan sekadar menulis makalah atau mungkin yang sudah itu kopas ya, sehingga Anda tidak tahu mana yang harus dipisah, mana yang harus digabung, kemudian perkembangan bahasa yang saat ini dianggap baku, apakah Anda mengatakan download atau upload itu menjadi kata baku, atau yang sekarang memang harus digunakan secara konsisten bahwa mengunggah itu bisa dijadikan sebagai pengganti upload, atau mengunduh itu sebagai pengganti download. Nah, ini yang perlu diketahui, khususnya bagi mahasiswa yang non jurusan bahasa. Nah, maka perlu adanya yang baik dan benar. Nah, baik dan benar itu Anda nanti tidak akan kami minta untuk menghafalkan yang namanya PWB. PWB itu adalah pedoman, lalu umum, ejaan, bahasa Indonesia.
atau EYD kalau yang dulu ya. Nah, Anda tidak kami minta untuk menghafal itu, tetapi secara langsung ketika kalian nanti praktik itu dengan tanpa merasa menghafal, kalian akan terlatih. Maka ini yang menjadi titik tekan. Anda diharapkan bisa. Ketika lulus nanti Anda bisa menerapkan. Meskipun di teknik sipil misalnya. Ya. Anda mungkin diminta merancang sebuah bangunan, Anda diminta untuk mengkonsep. Nah, ini diperlukan tentu apa yang ingin Anda konsepkan dengan bahasa yang sedang Anda tulis. Tapi jauh itu adalah ketika pada saat Anda diminta menulis skripsi, nah itulah yang harus dipersiapkan, bahwa menulis skripsi harus secara baik dan benar. Nah, selain itu, selain hal-hal yang berkaitan dengan bahasa tulis, juga perlu adanya retorika. Retorika itu adalah berbicara atau penyampaian dalam bentuk lisan dengan baik dan santun. Nah, mahasiswa sekarang, saya mengatakan sekarang ya, kaum-kaum ababil ya, ABG labil atau kaum milenial, ini tidak semuanya mampu memiliki kemampuan dalam berretorika, khususnya secara santun. Kalau baik, baik. Ya. Benar, benar. Ketika bertanya, misalnya, Ibu, apakah hari ini ada kuliah? Nah, itu baik. Benar, benar. Tetapi dari kesantunan, itu bisa kita lihat. Mungkin kalau Anda belajar bahasa Inggris, ada yang juga kesantunan. Ya. Kesantunan dalam berbahasa khususnya. Di bahasa Indonesia begitu. Sama-sama bertanya kepada dosen, sama-sama menanyakan tentang apakah berangkat ke kampus misalnya. Tetapi ada hal-hal yang perlu diketahui tentang baik, benar, tetapi juga ada yang santun. Nah, yang santun inilah yang terkadang adik-adik muda itu belum mengetahui. Kaum-kaum milenial itu masih terlampaui bahwa saat ini ya sudah eranya era sekarang gitu. Nah, ini juga perlu dipelajari. Berikutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah berarti nanti setelah lulus di mata kuliah ini, semester 1 ini, Anda akan bisa apa? Nah, hampir sama seperti tadi bahwa Anda akan menguasai kaidah bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah dan beretorika. Jadi fokusnya hanya satu, pada KI dan retorika. Ya. Jadi itu yang nanti akan kita fokuskan. Mengapa tadi Bu Ati mengatakan ada PWB, ya, itu nanti akan digunakan semua untuk KI maupun yang retorika. Kalau KI berarti nanti standarnya standar tulis. Kalau retorika nanti standar lisan. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, apakah diperlukan bahwa berbicara itu punya standar? Iya, yang namanya standar dalam berretorika yang tadi saya sampaikan itu ada baik, kemudian benar. Nah, yang santun ini yang menjadi standarnya. Dan ini tentu aspeknya berbeda. Nah, untuk itu deskripsi mata kuliah selama 14 kali pertemuan inilah yang masuk di dalam poin ini. Di dalam deskripsi mata kuliah, yang mata kuliah ini berisi bahasan sejarah kelahiran. Nah, Anda harus tahu paling tidak bahasa Indonesia itu lahir di tahun berapa. Ada yang sudah tahu siapa? Bisa disampaikan? Lahirnya bahasa Indonesia? Halo?
Halo? Halo, Bu. Tidak Iya. tahu, Bu. Ada yang tahu lahirnya bahasa Indonesia? Ada Ibu. Iya, silahkan. Bahasa Indonesia Ini ya, silahkan. Bahasa Indonesia terlahir pada tanggal 1928 pada 2 Mei 1926. Ini siapa? Namanya siapa? Anda siapa, Mas? Yang jawab tadi siapa? Tidak apa-apa. Yang jawab tadi siapa? Namanya di chat ya. Coba ya, buka di chat ya. Namanya ditulis di chat atau namanya ditulis di grup ya. Jadi Bu Ati bisa akan memberikan tambahan nilai untuk Anda yang sudah menjawab. Baik, terima kasih. Tidak apa-apa. Tadi dijawab tanggal berapa, Mas? Tanggal 1. Tidak apa-apa. Tanggal berapa? Ini saya lihat chatnya ya. Tidak bisa ya, harus stop screen dulu. Di chat aja, coba di chat WA, di chat WA. Tidak apa-apa, Anda harus berarti nggak apa-apa, mana ya. Tulis nama Anda dan jawabannya, nanti bisa menjadi pertimbangan untuk tambahan nilai. Mohon maaf, saya belum bisa membuka chat di Zoom karena harus stop share dulu sepertinya. Mana? Halo? Baik, tidak apa-apa kalau begitu. Ya, bahasa Indonesia itu nanti yang perlu Anda ketahui, untuk itu mengapa perlu adanya kelahiran, ya. Bentar, saya hapus dulu. 28 Oktober, oke. Oh, Yakobus, oke. Kristo, ya. Kristo, Michael, Yakobus, oke. Bagus ya semuanya, oke, bagus. Ya. Yang perlu Anda ketahui adalah lahirnya bahasa Indonesia, yang ini sebetulnya nanti akan materinya buat diterangkan di minggu depan. Ada dua. Ya. Ada dua sejarah kelahiran. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Ya. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, betul tadi. 28 Oktober 28 atau 1928. Ini yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Maka kalau kalian tahu isi Sumpah Pemuda, ada di butir yang ketiga, itu kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia itu sudah lahir pada tahun tersebut. Nah, sejarahnya nanti minggu depan akan buat disampaikan. Mengapa sampai 28 itu lahir? Sebelumnya bahasa yang digunakan apa? Mungkin orang tua atau kakek Anda atau kakek bujut Anda itu mungkin lahir sebelum ini, nanti bisa ditanya kalau beliau masih hidup, dulu bahasa yang digunakan apa gitu. Nah, ini menjadi sejarah yang barangkali Anda akan ikut berpikir bahwa, oh iya ya, saya sekarang teknik sipil. Tapi membayangkan, seandainya kalau tidak ada bahasa, apa yang akan dilakukan?
Kalau tidak ada bahasa Indonesia, apa yang dilakukan? Kalau menggunakan bahasa daerah, Anda diminta merancang sebuah gedung di Sumatera. Apa yang kira-kira Anda akan lakukan ketika Anda menggunakan bahasa Semarangan? Mereka menggunakan bahasa Sumatera. Pasti terjadi miskomunikasi. Tidak ada bahasa yang menyatukan. Nah, tetapi karena ada bahasa Indonesia, bahasa yang menyatukan itu, maka tidak lagi jadi kendala. Kita mau pergi ke seluruh Indonesia, aman saja. Ya, itu yang terjadi dengan bahasa Inggris sebetulnya, meskipun bahasa Inggris tidak bisa disamakan ya, karena ternyata di negara-negara tertentu tidak menggunakan bahasa Inggris dan tidak kenal bahasa Inggris. Bahkan di Perancis ya, itu benar-benar mereka tidak mau menggunakan bahasa Inggris. Ya, Buati pernah ke Afrika, ke Maroko, mereka tidak mau menggunakan bahasa Inggris karena mereka jajahan Romawi, jajahan Perancis, dan bahasa kedua mereka selain bahasa Arab ya, itu bahasa Perancis. Nah, intinya bahasa Indonesia itu sebagai bahasa persatuan. Nah, mengenai kelahirannya nanti akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya ya. Yang ini nanti kita akan bahas di minggu depan saja. Kemudian untuk perkembangan bahasa Indonesia. Nah, perkembangan ini yang nanti menjadi step by step dari tahun 1928 sampai lahirnya bahasa negara, yaitu 18 Agustus 45. Artinya 1 hari setelah kemerdekaan, itu bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Apakah fungsinya sama, Bu? Beda. Namanya saja sudah satu bahasa persatuan, satu bahasa negara. Yang bahasa negara itu, salah satunya yang tadi Buati sampaikan, harus digunakan di dalam semua pendidikan. Dari SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Wajib digunakan di kelas. Wajib digunakan di dalam kegiatan perkuliahan, pembelajaran, dalam tulis-menulis, dalam buku. Ya, maka termasuk mengapa seperti Anda mengambil jurusan yang bukan bahasa tetapi masih diberikan bahasa Indonesia supaya Anda tidak pernah lupa bahwa Anda itu punya bahasa negara. Jangan-jangan nanti Anda akan termindset bahwa bahasa Anda itu bahasa hee, ya, bahasa Semarangan atau bahasa-bahasa alay yang sampai sekarang ini sangat masih diperdebatkan ya. Artinya bahasa-bahasa yang memang apakah itu diperbolehkan dan tidak, Buati orang bahasa ya sebetulnya mengatakan tidak perlu ada ketidakbolehan ya, seperti kata yang saat kemarin viral itu sebetulnya tidak perlu diperdebatkan karena itu salah satu ujaran ya, itu bahasa lisan ya. Mohon maaf, jadi kata anjay ya yang memang sedang diviralkan itu bukan tidak diperbolehkan sebetulnya kalau menurut pandangan kami. Tetapi ada tempat-tempat tertentu manakala kita itu sedang menyampaikan ujaran itu. Karena barangkali lebih parah itu banyak. Ujaran-ujaran itu disampaikan lebih banyak yang parah. Atau seperti kita sedang mengumpat misalnya, kalau saya di Solo itu, Buati asli Solo ya, itu kadang asem nih gitu. Jadi kayak mengumpat yang ya umpatan biasa gitu. Atau mungkin seperti kalian jangan apa di iklan apa ya, iklan rokok itu loh yang saya pengen seperti yang dulu terus di Jin itu loh apa sih? 76 ya. Nah, itu kan sebetulnya juga ada umpatan itu. Ketika teman-temannya diundang di sebuah tengah pulau ya. Lalu itu mengumpat itu sebetulnya ya. Nah, umpatan itu yang sama menurut kami bahwa itu menjadi perkembangan bahasa. Hanya perlu penempatan gitu. Itu yang menyebabkan mengapa kemarin ada pro kontra. Nah, intinya perkembangan bahasa Indonesia itu juga perlu Anda ketahui. Mengapa? Karena Anda akan masuk pada ranah berretorika. Lisan ini menakutkan ya, karena tidak bisa
dibuktikan. Jadi kecuali kalau direkam ya. Artinya tidak bisa tertuang itu dalam bentuk tulisan. Yang kalau salah ya sudah. Kalau Anda mengetik salah ya, Anda bisa menghapus. Tapi kalau Anda sedang berbicara di depan publik, Anda berpidato secara langsung ya, makanya orang mengatakan asal ceplos ya. Kalau salah ya ya udah. Makanya banyak host-host, banyak MC-MC yang ikut kegiatan di televisi yang alay-alay itu, mereka sering terkena masalah karena terkadang tidak bisa kontrol untuk retorikanya. Nah, ini yang mengapa menyebabkan beberapa pidato kenegaraan itu retorika. Itu tidak bisa pimpinan seperti presiden itu menyampaikan secara langsung. Karena beliau juga manusia. Nah, dikhawatirkan akan menyampaikan sesuatu yang itu sangat berpengaruh kepada politik. Maka harus ada teks. Maka berdasarkan teks. Selain waktunya memang bisa diatur, misalnya menyampaikan 10 menit, juga bisa dikontrol isinya apa. Jangan sampai isinya nanti akan mengandung sesuatu yang membuat politik tidak stabil. Nah, itu bagian dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang wajib disampaikan dalam bahasa Indonesia. Nah, nanti ada pengecualian. Bahkan kalau bahasa Indonesia, kalau kegiatan itu dilaksanakan di Indonesia meskipun ada orang asingnya, itu juga wajib dengan bahasa Indonesia. Ya. Tetapi kalau presiden kita berada di luar negeri, bisa jadi itu kita bisa menyesuaikan bahwa bahasa yang digunakan di sana apa. Tetapi selama penyelenggaraan itu yang menyelenggarakan adalah warga negara Indonesia atau bangsa Indonesia, itu wajib dengan menggunakan bahasa Indonesia. Termasuk ketika seperti kemarin Bu Ati mengadakan seminar internasional, itu ya tetap menggunakan bahasa Indonesia. Meskipun dari 19 negara yang hadir, pembicaranya dari Rusia, pembicaranya dari Amerika, tapi tetap menggunakan bahasa Indonesia. Ya karena kita yang menyelenggarakan. Nah, itu yang nanti akan kita lakukan selama 14 kali pertemuan tentang sejarah kelahiran, bahasa Indonesia, kemudian terkait dengan penulisan karya ilmiah, ya, yang nantinya ada praktik untuk menyusun karya ilmiah, ya, serta penggunaan EYD atau PWB tadi. Nah, tetapi ini nanti disesuaikan. Ada yang namanya kaidah selingkung. Kaidah selingkung itu adalah kaidah yang punya lingkung, itu kata lingkung ya. Jadi sebetulnya dari kata lingkung itu lingkungan ya. Kalau kita dengar lingkungan di UNES dengan lingkungan yang ada di Unika berbeda. Maka ini harus disesuaikan. Katakanlah ada yang di beberapa perguruan tinggi di dalam skripsinya itu ada catatan kaki footnote yang ada di bawah ya. Tapi di UNES tidak ada. Nah, saya sebagai dosen UNES tidak bisa mengatakan bahwa kamu harus mengikuti kaidahnya UNES, tidak boleh. Karena di setiap instansi itu pasti punya kaidah masing-masing. Nah, kaidah itu akan berpengaruh kepada penulisan karya ilmiah. Jangan sampai Anda nanti karya ilmiahnya tidak terhitung ya, gara-gara tidak sesuai dengan kaidah di Unika. Nah, ini yang di dalam penulisan karya ilmiah mengapa perlu sekali diberikan kepada Anda. Termasuk nanti cara retorika. Kalau cara retorika saya pikir secara umum ya, ini tambahan karena ada beberapa permintaan adik-adik mahasiswa itu juga harus diberi pengetahuan, diberi pengalaman cara beretorika supaya pada saat mempresentasikan makalah ya, itu memiliki cara, mengetahui cara dan bisa mempraktikkan cara beretorika yang tentunya secara baik dan santun. Itu saya pikir untuk pertemuan di awal. Jadi
mau dibawa kemana untuk pembelajaran MKU Bahasa Indonesia yang ada di Unika ini, dan mudah-mudahan nanti kita akan enjoy ya, meskipun kita dengan bersua di dunia maya ya, tetapi tetap dengan hal-hal yang mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan sinyal. Baik, itu ada yang mau ditanyakan kah? Silahkan. Ada yang bisa screenshot nggak ya? Wajahnya tidak muncul di mana ya? Nah, gambar-gambar tuh kok tidak muncul ya? Oke, mumpung muncul, saya buat laporan nggak apa-apa, Mas Michael ya, muncul sebentar. Kalau saya belum bisa muncul karena. Oke, sebentar. Satu lagi untuk laporan karena perkuliahan kita tidak bisa dipresentasikan di Sintak ya. Sintak baru 15 ya. Saya akan coba refresh. Yang lain coba di. Oh, banyak sudah ternyata. Baik, sudah 36. Untuk yang teman-teman yang masih belum bisa masuk ke Sintak, bisa mohon isi di Sintak ya, karena perkuliahan kita memang buktinya ada di Sintak. Untuk yang di sini, insya Allah nanti akan buat dikirim videonya ya, mudah-mudahan bisa, dan atau saya beri filenya, tapi mungkin lebih ke video karena beberapa dari teman ada yang belum mengikuti ya. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Jelas ya untuk pembelajaran 14 kali ke depan, dan mudah-mudahan ini saya sih begini ya, kalau untuk situasi seperti ini saya tidak akan memberikan kuliah dalam waktu lama, tetapi barangkali kuantitasnya tidak lama tetapi kualitasnya yang maksimal. Karena saya juga mempertimbangkan beberapa dari Anda ada yang tidak WiFi, tetapi berdasarkan kuota. Itu ya saya akhiri ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di minggu depan ya. Iya Bu, makasih ya Bu. Ya, Makasih Bu. Anda jangan Terima live. kasih Bu. Terima Anda kasih Bu. jangan live dulu. Makasih ya, Bu. Ya. Jangan live dulu. Baik Bu, iya Bu. Ya, Bu. Nah, saya live dulu. Oke. Oke, silakan live. Bye-bye. Sampai jumpa minggu depan. Makasih Bu. Makasih ya Bu. Makasih Bu. Makasih. Makasih ya, Bu. Makasih Bu.